6 kengerian fitnah Dajjal dan bagaimana cara berlindung darinya. Tidak ada keraguan bagi orang yang beriman terhadap segala berita yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW, masuk akal ataupun tidak. Karena mereka meyakini bahwa segala yang diberitakan oleh Rasulullah SAW sepanjang riwayatnya sahih merupakan berita wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang terkait dengan Dajjal seperti sifat-sifatnya, kejadian-kejadian luar biasa yang diperbuatnya, masa tinggalnya di atas dunia, para pengikutnya, tempat turunnya, siapa yang akan membunuhnya dan sebagainya, bagi orang yang beriman bukanlah sebuah khurafat dan tahayul yang menjajah akal serta hati mereka. Keluarnya Dajjal sendiri di akhir zaman merupakan satu perkara yang pasti. Dajjal akan berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebarkan fitnah-fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Fitnah-fitnah paling mengerikan yang belum pernah ada sebelumnya, fitnah paling gelap dan meluruh lantakan keimanan manusia. Karena itu, orang yang beriman semestinya mengetahui fitnah-fitnah Dajjal agar terhindar dari kesesatannya. Fitnah mengerikan yang dilakukan Dajjal diantaranya adalah 1. Membunuh jiwa kemudian menghidupkannya kembali. Rasulullah SAW berkata, keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang terbaik. Dia berkata, aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah SAW. Dajjal berkata kepada pengikutnya, apa pendapat kalian? Jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali, apakah kalian masih ragu kepadaku? Mereka berkata, tidak. Maka Dajjal membunuhnya dan hidupkannya kembali. Hadis riwayat Muslim nomor 2938. Fitnah Dajjal yang kedua adalah bersamanya ada surganya dan nerakanya. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga Allah dan surganya adalah neraka Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 2934. Yang ketiga adalah akan diikuti dengan banyaknya harta. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, dia mendatangi reruntuhan dan berkata, keluarkanlah perbendaharaanmu. Maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Fitnah Dajjal yang keempat adalah memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu turunlah hujan. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dia datang kepada satu kaum mendakwahi mereka. Mereka pun beriman padanya, menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Adapun kaum yang tidak beriman dan tidak menerima ajakan Dajjal, tidak ada sedikit harta pun tersisa pada mereka. 5. Menggergaji seseorang kemudian membangkitkannya kembali. Rasulullah SAW mengisahkan, kala itu, Dajjal memerintahkan para pengikutnya agar menggergaji sang lelaki dari bagian kepala hingga kedua kaki. Setelah terpisah, kedua bagian tubuhnya dijauhkan satu sama lain dan Dajjal berjalan di antara keduanya sambil menunjukkan ketuhanannya. Akibatnya, manusia menjadi tunduk sujud kepadanya dan mengakui kebesaran serta kesombongannya. Dajjal berkata kepada sang lelaki, bangkitlah. Kedua bagian tubuh lelaki itu pun saling mendekat dan saling menyatu hingga dia kembali hidup. Dajjal lalu bertanya, apakah engkau beriman kepadaku sebagai Tuhan? Wajah lelaki itu terlihat gembira. Tak lama dia menjawab, tidaklah bertambah apapun pada dirimu kecuali sebagai bukti. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kami bahwa engkau akan berbuat demikian padaku. Setelah itu pria itu pun berteriak sekeras-kerasnya, hati-hatilah wahai manusia, takkan ada seorang pun setelahku yang mampu berbuat semacam ini. Fitnah Dajjal yang keenam adalah bersamanya air, sungai dan gunung roti, api dan air. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bersama dia ada surga dan nerakanya, sungai dan air, serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka dan nerakanya Dajjal adalah surga. Hadis riwayat Ahmad. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata tentang Dajjal, sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaknya memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik. Hadis riwayat Muslim nomor 2935. Namun, Dajjal dengan segala kengerian fitnahnya tersebut, Rasulullah SAW sudah memberikan tuntunan bagaimana seorang muslim berlindung dari fitnah Dajjal yang durjana ini.
Cara berlindung dari fitnah Dajjal yang pertama adalah bahwa setiap muslim tidak diperbolehkan mendatangi Dajjal, walaupun ia percaya pada dirinya sendiri, sebab Dajjal memiliki tipu daya yang dapat mengguncangkan iman. Dalam Sunan Abi Daud diriwayatkan dengan sanad sahih dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa mendengar ada Dajjal, hendaklah ia menjauhi dirinya." Demi Allah, seorang lelaki mendatanginya dengan rasa percaya diri sebagai seorang mukmin, namun akhirnya ia mengikuti Dajjal karena tipu daya yang dilakukannya. Orang yang tidak mampu melawannya boleh lari. Inilah yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada saat itu. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Ummu Syarik berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, orang-orang akan lari ke gunung karena takut Dajjal. Bila seorang mukmin terpaksa menghadapinya, ia harus melawan dengan kebenaran dan hujah yang kuat." Rasulullah SAW memberikan pengetahuan tentang Dajjal. Dajjal memiliki fisik yang kasat mata, makan, minum, sedangkan Allah tidak dapat dilihat di dunia, suci dari makan dan minum. Dajjal memiliki cacat di matanya. Dalam hadis dinyatakan, dia adalah pemuda berambut keriting pendek. Matanya menonjol seolah-olah ia mirip dengan Abdul Uzza ibnu Qutn. Karenanya, klaim Dajjal bahwa ia adalah Tuhan merupakan dusta dan kebohongan. Rasulullah memerintahkan orang yang bertemu dengannya agar membaca awal surat Al-Kahfi. Sabda Rasul, siapa yang menemuinya, hendaklah ia membaca surat Al-Kahfi. Cara berlindung dari fitnah Dajjal yang kedua, yakni menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih, orang yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal. Menurut sebagian hadis, diterangkan bahwa yang dimaksud adalah awal surat Al-Kahfi dan menurut sebagian lagi adalah akhir surat Al-Kahfi. Kenapa membaca awal dan akhir surat Al-Kahfi dapat melindungi kita dari Dajjal? Sebagian ulama menjawab, itu karena Allah memberitahukan di awal surat ini bahwa Allah melindungi para pemuda Al-Kahfi dari penguasa lalim yang hendak membinasakan mereka. Jadi Allah menghubungkan bahwa keadaan orang yang membaca ayat-ayat ini sama seperti keadaan para pemuda itu, yakni diselamatkan oleh Allah. Ada lagi pendapat yang menyatakan bahwa karena di awal surat Al-Kahfi ada keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda yang meneguhkan hati orang yang membacanya, sehingga ia tidak terkena fitnah Dajjal, serta tidak merasa aneh, tidak tertipu dan tidak terpengaruh dengan apa yang dibawa Dajjal. Cara berlindung dari fitnah Dajjal yang ketiga yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin adalah berlindung ke kota Mekah atau kota Madinah. Dajjal disebutkan tidak bisa masuk ke dalam dua kota tersebut. Tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Karena tidak ada satu pun pintu masuk dari pintu-pintu gerbangnya, Mekah dan Madinah, kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian, Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik dari sana. Hadis riwayat Bukhari. Cara berlindung dari fitnah Dajjal yang keempat atau yang terakhir, jangan pernah kita lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Hadis-hadis Nabi memerintahkan seorang muslim untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Aisyah berkata, "Aku mendengar Rasulullah berlindung dalam salatnya dari fitnah Dajjal." Rasulullah SAW selalu berta'awudz dari fitnah Dajjal setelah tasyahud. Beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, serta fitnah Al-Masih Dajjal." Itulah beberapa cara berlindung dari fitnah Dajjal yang harus kita ketahui sebagai ikhtiar kita agar tidak terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Allahu a'lam bishawab.